Wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman guru dimanapun berada. Saya Sri Maryuni dari SD Kemasan 1 Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan menggunakan sistem blended learning, yang mana pada blended learning kali ini kami akan menampilkan pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu menguasai organ pernafasan. Nah, blended learning yang kami lakukan itu menggunakan Google Meet untuk diskusi anak di rumah. Jadi anak-anak di rumah bisa diskusi dan melakukan kegiatan aktivitas mereka di rumah itu dengan menggunakan Google Classroom dan juga menggunakan Google Meet untuk mereka melakukan diskusi. Nah, kegiatan diskusi anak di rumah itu setelah selesai diskusi, lalu di pembelajaran di sekolah akan dipresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Itu blended learning yang kami lakukan. Jadi nanti saya memberikan tugas kepada anak-anak, kemudian tugas tersebut dilakukan di rumah dengan melalui Google Classroom. Kemudian anak-anak akan melakukan diskusi di dalam kelompoknya menggunakan Google Meet atau menggunakan Vigol. Nah, hasil diskusi tersebut dibahas di kelas saat PTM. Nah, saat PTM nanti di sini kami akan menampilkan video juga pembelajaran di anak-anak melakukan kegiatan belajar di rumah dan bagaimana anak-anak kita melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagaimana dan seperti apa blended learning yang kami lakukan? Kita simak video berikutnya. Saat kita menghirup udara, otot diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang. Saat kita mengembuskan udara, otot diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis. Cara kerja paru-paru saat bernapas adalah udara masuk, paru-paru mengembang, otot diafragma menjadi kontraksi atau lebih datar. Udara keluar, paru-paru mengepis, otot diafragma relaksasi atau kembali melengkung. Selamat pagi anak-anak. Semangat selalu. Semangat selalu. Nah, anak-anak, kita hari ini PTM ya, pembelajaran tatap muka hanya selama 2 jam. Kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk pembelajaran sehingga nanti anak-anak akan ada ilmu yang anak-anak peroleh. Oke? Nah, seperti yang kemarin Bu Yuni sampaikan bahwa pembelajaran pagi ini itu kita akan pembahasan diskusi kelompok. Kan kemarin anak-anak sudah saya suruh diskusi kelompok. Tentang apa? Percobaan pernapasan. Nah, percobaan pernapasan yang sudah kalian praktekkan di rumah, sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan diskusi klasikal. Kita bahas secara klasikal dalam satu kelas. Seperti apa hasil diskusi kelompok kalian? Nah, nanti di sini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, hasil tugas rumah kalian. Jadi hasil tugas yang telah Bu Yuni berikan di rumah melalui Google Classroom itu, ya kan,
sudah kalian diskusikan menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan video call, boleh ya, bebas di masing-masing kelompok kalian, terserah. Nah, hari ini kita presentasikan. Sudah siap? Siap. Kelompok 1 ada wakilnya? Ya. Kelompok 1 ada wakilnya? Ya. Oke, kelompok 2 siap ada wakilnya? Ada. Kelompok 2 siap, kelompok 1 wakilnya Namira, kelompok 2 wakilnya Ken, ya. Kelompok 2 wakilnya Ken nanti akan mempresentasikan. Sudah ya? Nanti kita akan presentasi, sementara kalian siapkan alatnya yang digunakan untuk presentasi dulu. Teman-teman, saya Namira dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Dan ini adalah hasil alat pengawasan saya dengan teman-teman. Sebenarnya gambar ini adalah cobaan pengawasan, dan ini adalah alatnya. Jika udara masuk, otot diafragma menurun dan paru-paru mengembang. Otot diafragma naik, paru-paru mengempis dan udara keluar. Begitu pula saya berpulang. Saya Sally, saya mewakili kelompok saya. Ini aku Sally, saya mewakili kelompok saya. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dan hasil kerja kelompok saya. Kelompok saya membuat alat pernafasan manusia dengan gambar tersebut. Pernafasan manusia adalah ketika oksigen masuk, otot diafragma menurun dan paru-paru mengembang. Ketika mengeluarkan karbon dioksida, otot diafragma naik dan paru-paru mengempis. Yuk. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana kerja paru-paru mohon diulangi? Kerja paru-paru adalah ketika oksigen masuk, otot diafragma akan menurun dan paru-paru akan mengembang. Ketika mengeluarkan karbon dioksida, otot diafragma akan naik dan paru-paru akan mengempis. Teman-teman, ini adalah hasil presentasi kelompok saya. Sekian, terima kasih. Umar diwakili oleh kelompok 3 Ken Noah Umar. Nah, dengarkan presentasinya. Ini hasil diskusi di kelompok kemarin yang dilakukan diskusi kelompok menggunakan Google Meet atau menggunakan Vicol ya. Di kelompok kamu pakai apa? Google Meet. Oh iya, terima kasih Peter. Sudah bisa membuat link Google Meet sendiri ya. Nah, ini diskusi kelompoknya menggunakan Google Meet. Nah, dengarkan baik-baik, nanti kalian boleh bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke, silakan presentasi. Sip, yuk. Teman-teman, saya Kena Umar dari perwakilan kelompok 3. Dan ini seakan-akan tenggorokan, paru-paru dan otot diafragma. Dan ketika otot diafragma turun, maka paru-paru akan mengembang, seakan-akan udara masuk ke paru-paru. Dan jika otot diafragma naik, paru-paru akan mengempis dan seakan udara pernafasan keluar. Dan ini akan terjadi terus-menerus seperti ini. Ya, itu presentasi dari perwakilan kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, sekarang siapa yang ingin bertanya? Yo, siapa yang mau bertanya tunjuk jari.
Tunjuk jari semua, ayo tunjuk jari yang mau bertanya. Oke, silahkan Evan bertanya. Ya, mau tanya apa Evan? Bagaimana cara kerja alat tersebut? Oh, mau silahkan dijelaskan. Jika udara masuk, maka otot diafragma akan turun dan paru-paru mengembang. Dan jika otot diafragma naik, paru-paru akan mengembus seakan-akan udara keluar dari paru-paru. Coba pelan-pelan cara nyobanya, diluruskan Mbak alatnya, jangan ditutupi tangan. Ya, ya, jangan ditutupi tangan. Coba bisa dipraktekkan. Kalau ditarik ke bawah, tahan dulu, tarik ke bawah, tahan. Lihat ya anak-anak, lihat ini balon udaranya mengembang, ya kan? Nah ini turun, diumpamakan ini otot diafragma. Menurut Umar tadi, menurutkan tadi sudah dijelaskan. Nah ini diumpamakan apa? Tenggorokan. Tenggorokan. Ini yang cabang ini Bronkus. cabang bronkus, pinter. Yang ini balon 2 diumpamakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Yang ini diumpamakan apa? Otot diafragma. Otot diafragma. Jika otot diafragma turun, maka paru-paru akan mengembang. Kenapa kok mengembang? Karena Udara masuk ke dalam iya, udara masuk ke dalam paru-paru itu menurut Ken ya dari hasil percobaan ini. Ya, sudah? Tadi sudah berusaha menjelaskan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Terima kasih untuk Ken, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Kan oleh masing-masing kelompok. Yang kelompoknya Ken tadi menggunakan Google Meet, kelompoknya Namira pakai apa sayang? Menggunakan Google Meet juga? Ya boleh lah. Kelompoknya Sally pakai Google Meet juga? Oh ya. Ada kelompok 4, kelompok 5 yang menggunakan Vicol, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa diskusi kelompok tapi tetap jaga jarak karena ini eranya masanya masa pandemi, jadi kita tidak boleh kerumun. Yo, coba duduk yang baik untuk mendengarkan. Coba silahkan duduk yang baik. Tidak ada yang tetap konsentrasi. Mari kita bahas ya anak-anak. Nah sekarang kita coba. Saya tidak akan menjelaskan dulu, tapi saya akan mencoba. Nih saya dekatkan dengan kamera supaya lebih jelas bagaimana cara kerjanya. Tadi Ken sudah menjelaskan. Coba ini diumpamakan ini apa tadi? Tenggorokan. Ya, yang keras ini apa tadi? Yang bercabang itu apa? Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang balonnya diumpamakan apa? Paru-paru. Kemudian ini diumpamakan apa? Iya, diumpamakan diafragma. Yuk, mari kita lakukan percobaan bagaimana ketika kita mengambil oksigen. Nah, ini otot diafragma turun. Maka yang kamu lihat balon udaranya apa ini? Mengembang. Jadi otot diafragma turun, paru-paru akan mengembang. Nah, sekarang kita coba saya lepaskan balonnya sehingga otot diafragma. Nah, yang terjadi apa ini? Balon udara apa? Berarti ini tadi kan umpamakan paru-paru ya. Berarti paru-parunya akan mengempis. Jadi itulah proses bernafas. Jadi ketika udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan, maka paru-paru akan apa ini? Mengempis. Udara pernafasan apa tadi? Keluar. Otot diafragma naik. Otot diafragma naik. Perhatikan lagi ya. Jika otot diafragma turun, paru-paru mengembang, membuktikan kalau udara pernafasan masuk. Kalau otot diafragma naik, lihat nih, paru-paru mengecil, membuktikan kalau udara pernafasan keluar. Bisa dipahami? Jadi dengan presentasi yang dicobakan ini, Bu Yuli sudah melakukan percobaan, kalian bisa melihat apakah hasil presentasi pembuktian
percobaan pernafasan dari masing-masing kelompok tadi benar? Benar atau tidak? Benar, berarti tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Berarti hasil percobaannya setelah melalui uji coba ini tadi, hasil percobaannya tadi iya berhasil. Dan perlu diketahui anak-anak, alat ini merupakan karya dari siapa? Iya, dari masing-masing kelompok. Ini karya kelompok berapa tadi? Satu. Ini karya kelompok satu. Kelompok dua, kelompoknya Ken, ada tulisannya Bu, ini salah sebut. Ini kelompoknya siapa? Gen, ya, ini kelompoknya Gen. Ini karya dari kelompok Gen. Bisa memahami? Bisa. Iya. Sekarang paham cara kerja organ pernafasan? Paham. Bagaimana manusia itu bernafas? Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana cara kerja paru-paru? Anak-anak sudah paham? Paham. Siapa bisa menjelaskan lagi bagaimana cara kerja paru-paru? Siapa berani ke depan? Nanti dapat bintang. Ya, siapa berani ke depan? Sally? Sally tadi sudah mewakili kelompok. Coba Alvin. Tadi Sally sudah mewakili kelompok, sekarang Alvin. Yuk, mau menjelaskan. Tepuk tangan dulu untuk Alvin. Nah, dia mau menjelaskan cara kerja paru-paru, cara kerja organ pernafasan. Silahkan. Teman-teman, saya akan menjelaskan proses pernafasan dan percobaannya. Pertama, di sini ada tenggorokan, lalu alveolus dan paru-paru. Di sini jika oksigen masuk, Ya. paru-paru akan mengembang. Yang coba dibetulkan cara membawa alatnya yang lurus. Nah, biar temanmu kelihatan, tarik ke bawah. Apa yang terlihat? Balon udaranya mengembang. Berarti udara masuk. Terus kalau dilepas, naikkan ke atas. Nah, balon udaranya akan Mengempes. berarti udara Keluar. keluar. Berarti udara pernafasan keluar dari paru-paru. Coba tarik lagi. Mengembangkah? Coba lepaskan. Langsung tanganmu nutupi. Nah, coba. Masih Nah, ketutupan. kelihatan? Nah, coba tarik lagi. Nah, mengembang. Naikkan. Lepaskan. Nah, akan mengempis. Tepuk tangan untuk Alvin. Gimana anak? Itulah hasil pembelajaran IPA percobaan organ pernafasan. Nah, anak-anak sudah memahami cara kerja paru-paru dengan diskusi kelompok kalian? Iya, kalian sudah melakukan diskusi kelompok beberapa hari yang lalu. Ya, nah sekarang tinggal presentasi. Dan tadi Bu Yuni sudah mengambil kesimpulan cara kerja organ pernafasan. Bisa memahami? Bisa. Oke anak-anak, kita tutup sampai di sini dulu. Kalian sudah paham, nanti di rumah dipelajari lagi. Yuk, anak-anak siap untuk belajar? Siap. Siap untuk mematuhi protokol kesehatan? Siap. Yuk kita nyanyikan yang seperti biasanya. Saya sadar, saya siap melakukan. Oke? Siap? Ya, boleh diambil gambarnya untuk yang teman-temannya. Yuk, berdiri semua. Nanti di rumah tentang organ pernafasan dipelajari lagi ya. Ingat-ingat cara kerja, cara bernafas sudah bisa ya? Ya, sekarang nanti dipelajari. Kalian siap belajar? Siap. Siap menjaga protokol kesehatan? Siap. Yuk berdiri. Kamu di tengah. Bersama-sama. Saya sadar, saya siap melakukan. 1, 2. Saya sadar, saya siap melakukan. 1, 2. Saya sadar, saya tahu, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap.
belajar lagi tentang organ pernafasan. Nah, nanti di rumah tinggal melanjutkan bagaimana cara menjaga organ pernafasan. Nanti dipelajari di rumah, nanti kerjakan lagi tugas kelompok melalui Google Classroom. Ya, kerjakan tugas kelompok melalui Google Classroom. Seperti kemarin tugas percobaan juga tugasnya saya tampilkan di Google Classroom. Oke anak-anak, semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai di sini dulu pembelajaran ini. Kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam untuk guru dan teman-teman. Tetap di tempat, pulangnya dari depan dulu sambil memberikan salam. Yo, tetap di tempat, pulangnya urut dari Vina. Urut dari Vina. Fiona, ya urut dari Fiona. Yo, lanjutnya. Ya, lanjutnya. Jaga protokol kesehatan, tidak boleh kerumun, tidak boleh kerumun. Yo. Belakangnya, belakangnya. Belakangnya, dulu yang belum. Yo, belakangnya. Ya, belakangnya lagi. Yo, Alfi. Najwa, silahkan. Barat. Yo, silahkan. Yo. Sekarang kita dengarkan presentasi temanmu dari kelompok 4 yang akan diwakili oleh temanmu Deka. Sudah siap Deka? Sudah ya? Nah ini perwakilan dari kelompok 4, Deka akan maju. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini diumpamakan sebagai tenggorokan, dan ini tulang yang bercabang ini dinamakan bronkus, dan balon ini dinamakan paru-paru. Ini sebagai diafragma. Jika diafragma turun, maka paru-paru diisi oleh oksigen dan akan mengembang. Jika diafragma naik, maka paru-paru akan mengempis karena oksigen keluar melalui tenggorokan. Lalu sebenih ini. Ya baik anak-anak, itu tadi presentasi dari temanmu Deka yang mewakili kelompok 4 ya. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Yo, siapa yang mau bertanya tunjuk jari. Boleh tunjuk jari, ayo yang mau bertanya. Coba tunjuk jari semua, maksud tak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ya, oh ya, ya, Arfian atau Yudis duluan? Yudis ya. Ayo tanya apa Yudis? Bagaimana cara kerja? Oh yang ditanyakan cara kerjanya. Cara kerja apa? Ya cara kerja diafragma, cara kerja pernafasannya ya. Oke, silahkan Deka menjawab. Yo ada temanmu yang tanya nih. Jika oksigen masuk, diafragma akan turun. Ya. Dan paru-paru akan membesar. Dan jika diafragma naik, maka oksigen akan keluar dan paru-paru mengempis. Gitu. Iya, jadi kalau diafragma ulangi. Jika kalau diafragma turun, maka paru-paru akan mengembang, menandakan bahwa oksigen masuk melewati tenggorokan ke paru-paru. Lalu jika diafragma naik, maka paru-paru akan mengempis, menandakan oksigen keluar melalui paru-paru lalu lewat tenggorokan. Begitu. Ya, tepuk tangan.